Makanya sampai hari ini saya selalu berpesan, jadi kiai di Arab sama jadi kiai di Bandung itu lebih susah jadi kiai di Bandung. Karena kiai kalau di Bandung itu bahasannya lebih banyak. Kiai kalau ustadz sampai sekarang kalau di Arab itu bahas binatang itu cuman itu aja, unta, kambing. Nggak ada bahasan terenggiling, itu nggak ada. Landak. Di sini banyak yang dibahas. Buah kalau di sana yang dibahas paling cuman kurma, delima. Nggak ada bahasan duren, kesemek, kecombrang, nggak ada. Pete, sawo, sapote. Di sana itu hantu itu cuma dua dari dulu, jin sama syaiton. Nggak ada wewe gombel, genderuwo, kunyang, mak lampir, nggak ada. Di sini lebih banyak. Nah, para wali ini ketemu otoritas-otoritas sosial yang banyak, makanya para wali tidak punya pilihan selain mengembalikan semua kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah. Ini. Jadi kalau ada sekarang kan banyak sekali orang kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Ternyata sunnah yang berlaku di sini waktu itu banyak yang kesulitan. Sunnah-sunnah simbolik itu susah. Sunnah jenggot di sini susah karena orang sini nggak berjenggot. Karena rasnya mongoloid. Sunnah pakai jubah susah. Karena orang sini pergi ke sawah, nanam padi. Maka jubah dipotong. Baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo. Maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Maka penerus para wali nggak pernah ribut masalah celana cingkrang karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen tinggi linting, kalau pengen turun plotrok, udah itu gampang gitu. Jadi itu sunnah makan 3 jari susah. Di sana kurma, di sini soto, nggak jalan. Jadi ada sunnah-sunnah yang gak jalan. Kalau sunnah Al-Quran jalan, diajarkan. Cuman paketnya beda-beda. Ada paket komplit, pondok takfid. Ada paket hemat, yasin, yasinan. Ada paket irit, kulhu, tahlilan. Itu. Ada paket super irit, kalau dipanggil suaminya, naon. Itu nun sebenarnya itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu paket-paket itu terjadi. Sunnah itu. Nun itu. Jadi yang sekarang orang menyebut kembali kepada sunnah Al-Quran dan sunnah, ini para wali ini mengembalikan kepada sunnah yang lebih berat, yang hampir semua kaum muslimin gagal. Ini sunnah apa? Sunnah Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari Makkah menuju Madinah, ketemu suku berbeda, ketemu bangsa berbeda. Rasulullah tidak lagi kemudian semata-mata asyidda'u alal kufar. Enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan hiduplah bersama-sama dalam perbedaan, yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itulah yang kemudian dulu dikenal dengan konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia menjadi rakyat.
Satu-satunya bangsa muslim mayoritas di dunia yang sanggup menerapkan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi itu sunnah paling berat itu memberlakukan ra'iyah atau rakyat itu. Jadi kalau dalam bahasa dunia, ra'iyah atau rakyat itu bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya konsep ikhwanul muslimin dan konsep khilafah tidak mungkin cocok dengan konsep ra'iyah Indonesia. Tidak mungkin itu. Karena dia menjadi diktator. Kalau ra'iyah itu bisa mimpin, bisa dipimpin. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis adalah diktator diktator. Saudi gagal. Kembali kepada sistem kerajaan. Beberapa negara di Timur Tengah menggunakan komunis. Satu-satunya yang berhasil menggunakan konsep ra'iyah atau rakyat dalam struktur bernegara hanya muslim Indonesia.